في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Yosepus ini menulis sekitar tahun 90 Masehi. Dan dia itu netral karena dia bukan orang Kristen. Inilah keunikan dan bahkan menurut saya kelebihan dari iman Kristen yang narasi-narasi Alkitab itu bisa dibuktikan secara historis dan itu sangat jelas sekali. Misalnya, supaya lebih jelas ini terjemahannya ya. Nah ini, catatan kematian syahid Yakobus saudara Yesus menurut sejarawan Flavius Josephus yang saya tunjukkan. Setelah mendengar kematian Festus, Kaisar mengirim Albinus ke Yudea sebagai prokurator. Raja memecat Yusef dari jabatan imam besar dan memberikan pengganti jabatan itu kepada Ananus putra Ananus. Sekarang menurut laporan, Ananus tertua ini terbukti sebagai orang yang paling beruntung karena dia memiliki 5 anak laki-laki yang semuanya telah menjalankan tugas sebagai imam bagi Allah dan yang telah lama menikmati martabat terhormat itu yang belum pernah terjadi pada imam besar yang lain. Tetapi Ananus yang lebih muda ini, yang seperti telah kami ceritakan sebelumnya, pria yang ditunjuk imam besar ini nekat, temperamental, dan sangat kurang ajar, menganut sekte Saduki yang sangat keras dalam menghakimi pelanggar hukum lebih kejam dari semua orang Yahudi yang lain. Seperti yang kita amati, Ananus bin Ananus yang berwatak seperti ini berpikir sekaranglah kesempatan yang tepat. Festus kini sudah mati dan Albinus sedang berada dalam perjalanan. Maka dikumpulkannya sidang Sanhedrin untuk membawa di hadapan mereka, ini penting, Yakobus saudara Yesus yang disebut Kristus. Ini jelas sekali disebutkan. Tu adilpos Yesu de leguminon Christo, ya, Yakobus onoma auto. Dan beberapa yang lain ketika membuat dakwaan, Ananus menyerahkan untuk dilempari batu. Namun bagi warga negara yang bersikap adil dan warga negara yang ketat mematuhi hukum secara benar tidak menyukai apa yang dilakukan Ananus. Mereka diam-diam mengirim kepada raja laporan tentang Ananus agar tidak bertindak demikian lagi. Karena apa yang telah dia lakukan tidak dapat dibenarkan. Bahkan beberapa dari mereka juga menemui Albinus dan saat perjalanannya pulang dari Alexandria dan memberitahukan bahwa tidak sah bagi Ananus untuk memanggil Sanhedrin tanpa persetujuannya. Albinus menuruti apa yang mereka katakan dan dengan marah-marah kepada Ananus mengancam akan menghukumnya atas tindakan yang dilakukannya. Raja Agripa memecat Ananus dari jabatannya sebagai imam besar yang telah dijabatnya selama 3 tahun saja. Dan kemudian mengangkat seorang lain yang bernama Yesus putra Damnius sebagai imam besar. Di sini kenapa Yosepus sebagai orang bukan Kristen menyebut Yakobus saudara Yesus ya yang disebut Kristus. Karena ada nama Yesus yang bukan Kristus, yaitu Yesus anak Damnius yang menjadi imam besar. Dan imam besar pengganti Ananus itu korup juga. Jadi saudara bisa bayangkan, 5 kali dia telah menguasai jabatan imam besar dan itu tentu uang. Prosentasenya sangat besar. Dan dia beruntung dengan 5 anak laki-laki yang semuanya mendapatkan kesempatan dalam rezimnya imam besar sampai kemudian anaknya yang juga bernama Ananus menjadi imam besar. Tapi kemudian mereka menghukum Yakobus dengan tuduhan
telah melanggar hukum. Nah, masalahnya sekarang, kenapa Yosefus yang bukan Kristen itu sangat respect sama Yakobus? Kenapa orang-orang Yahudi yang bukan Kristen itu membela Yakobus? Karena bukan sekedar ajarannya Yakobus tentang Yesus yang adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi lebih daripada itu, dia tidak hanya membawa ajaran yang benar, tapi dia membawa ortopraksi, perilaku hidup yang mencerminkan keteladanan. Maka dia disebut sebagai Yakob Hasadek, Yakub si adil, Yakub si benar. Dan gelar seperti ini disematkan oleh orang-orang Yahudi yang juga tidak semuanya Kristen. Ini menarik sekali. Kemudian ketika Yakobus meninggal, dan menurut selain catatan Yosefus ini ada catatan dari Hagesippus, ada catatan dari Eusebius, tapi sengaja saya tidak kutip. Saya hanya mengutip sumber sejarah bukan Kristen untuk membuktikan bahwa apa yang tertulis di dalam sejarah gereja itu bukan karangan orang Kristen, tetapi itu bisa dibuktikan dengan sumber-sumber sejarah sejaman, sekalipun itu bukan orang Kristen. Pertanyaan tadi yang menarik, apakah alasan sebenarnya hukuman mati atas Yakobus saudara Kristus? Sebab sebelum itu mereka diterima. Gereja masih disebut sinagog di dalam Yakobus pasal 2 ayat 2. Artinya bahwa tidak ada perbedaan secara budaya dengan orang Yahudi. Berbeda dengan orang Kristen di Antioquia. Tentu mereka berbeda. Karena secara budaya mereka mewarisi kebudayaan bukan Yahudi, Goyim atau Gentile. Tetapi Yakobus tidak. Dia orang Yahudi Kristen. Orang Yahudi yang percaya Yesus. Rumah ibadahnya belum disebut dengan nama lain kecuali dengan sinagog. Saya kira pola-pola ibadah seperti yang dilestarikan oleh semua gereja ortodok, itu semua juga Yahudi. Ada sema berkembang. Sema itu pengakuan iman ya, bentuk singkatnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kalau dilantunkan orang Yahudi zaman sekarang, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan ini pola sema itu kemudian dilestarikan oleh gereja dengan pengakuan iman. Yang diawali juga dari bil haqiqati nu'min ilahin wahid. Aku percaya kepada Allah yang esa, Bapa yang maha kuasa dan seterusnya. Nah, sekalipun di situ dalam Yudaisme, sema itu belum terjabarkan. Dalam iman Kristen, sema Yisrael sudah terjabarkan. Yaitu apa? Bahwa Allah yang esa itu yang menyatakan diri dalam Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus misalnya. Kemudian selain itu ada seperti khotbah ya, itu sudah, itu qiri'ah, Torah itu menjadi bacaan Injil, kemudian kitab nabi-nabi menjadi bacaan surat-surat rasuli dan seterusnya. Terus kemudian yang disebut sakramen korban itu menjadi perjamuan kudus atau ekaristi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu bisa dilacak kesinambungannya gereja dengan Yudaisme. Hanya bedanya kalau gereja di Antioquia itu sudah mengadaptasi budaya-budaya bukan Yahudi, otomatis kan. Jadi itu kontekstual dan itu bagian dari apa yang diamanatkan Kristus, menjadikan semua bangsa muridku pantata etni. Dan etni itu artinya suku-suku bangsa, etnik bangsa-bangsa. Sementara yang di Yerusalem itu sepenuhnya Yahudi. Kenapa juga Yakobus ditolak? Bahkan ketika Yakobus itu dihukum mati, yang lapor adalah orang-orang Yahudi yang merasakan keadilan Yakobus, yang merasakan sifat Yakobus yang selalu membela orang miskin. Kemudian setelah dipecat yang namanya imam besar yang korup tadi, ya, yang menghukum Yakobus, maka dia mencoba menyogok Albinus yang diangkat oleh kaisar tadi, dan imam besar penggantinya Yesus bin Damnius disogok supaya apa? Supaya praktek pemungutan persepuluhan yang dulunya selalu
dipungut oleh keluarga imam besar Ananus itu tetap diizinkan untuk dipungut. Dan siapa yang harus menjadi korban ini adalah imam-imam Farisi. Kita ingat yang namanya Ananus itu kan dari Saduki. Maka di dalam tulisan Yosefus, dia adalah penganut Saduki yang keras. Nah sementara imam-imam itu kebanyakan yang dijadikan sasaran untuk penindasan eksploitasi persepuluhan tadi, itu orang-orang Farisi. Yakobus membela mereka. Yakobus membela imam-imam miskin yang menjadi eksploitasi imam besar Saduki ini. Dampak daripada imam-imam yang dipungut dengan Saduki tadi, jemaatnya akan jadi miskin. Dan itulah jemaat Yerusalem yang kemudian Paulus melayani dengan mengumpulkan persembahan bagi jemaat di Yerusalem. Itulah mungkin penyebab kenapa sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itu bukan karena pemberitaan verbal tentang siapa Yesus, itu penting. Tetapi juga mencerminkan kasih Yesus dalam perbuatan nyata, melayani orang-orang yang kelaparan, melayani mereka yang sedang menjadi korban eksploitasi dari imam besar yang korup dan sebagainya. Itulah sebabnya orang-orang Farisi banyak yang menjadi percaya. Dan itu disebutkan secara jelas Kisah Rasul pasal 6 ayat 7, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Kisah Rasul 15 ayat 3, beberapa dari golongan Farisi yang menjadi percaya. Itu membuktikan bahwa jemaat Yerusalem yang dipimpin Yakobus banyak dari orang Farisi. Dan orang Farisi itu terkenal ketika membaca kitab suci itu dengan tafsir yang sangat jelimet sekali. Dan itu yang menjadi sasaran kritik Tuhan Yesus. Tentang misalnya tidak boleh menolong orang pada hari Sabat. Pada hakikatnya kan bukan manusia diciptakan untuk Sabat, tapi Sabat diciptakan untuk manusia. Kita tetap memelihara hari Sabat. Tetapi jangan bahwa pesan Sabat yang lebih utama yaitu peduli pada orang miskin dan sebagainya menjadi hilang. Artinya kesalehan ritual yang mengalahkan kesalehan sosial. Dan itu saudara-saudara. Kemudian begitu kemudian mereka menjadi Kristen, si Farisi ini tidak bisa meninggalkan cara beragama mereka yang sangat legalistik itu. Nah, jangankan kok kalangan orang biasa. Petrus yang adalah senior di antara para rasul saja grogi juga. Galatia pasal 12 bahwa Petrus itu menarik diri karena beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Jadi Yakobus ini berhasil menubatkan orang-orang beragama yang sangat legalistik dengan menyentuh keseharian mereka, dengan menyentuh tradisi mereka, dengan menyentuh problem sosial mereka, yaitu problem kemiskinan, membela orang-orang yang tertindas. Itu yang menyebabkan Ananus bin Ananus merasa terancam karena apa? Yakobus itu satu-satunya pemimpin gereja di Yerusalem yang membawai seluruh gereja Yerusalem. Sementara Petrus kan banyak kan keluar. Sementara rasul-rasul lain kebanyakan penginjilannya keluar. Sementara Yakobus ini adalah sokok gurunya gereja Yerusalem. Jadi dia adalah representasi seluruh orang Yahudi sekte Nasrani. Orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dan itu yang terjadi. Kemudian kegagalan gereja Yerusalem adalah tidak mampu untuk melakukan jadi bagaimana beragama yang tidak legalistik tetapi beragama yang lebih menyapa. Padahal sebetulnya sudah merupakan putusan dari para rasul dalam Kisah Rasul pasal 15 tadi. Menariknya mengapa penulis Yahudi seperti Yosefus tadi saya bilang yang tidak percaya Yesus masih sangat hormat kepada Yakobus. Dalam pasal selanjutnya dari buku itu sejarah kuno bangsa Yahudi mengatakan kematian Yakobus adalah awal dari semua bencana bagi bangsa Israel. Bahkan menurut pengkalimatan para penulis yang lain, yang penulis Kristen, itu bahwa runtuhnya bait Allah itu sebagai hukuman Allah karena kematian orang benar seperti Yakobus. Tentu ini adalah pengkalimatan para bapak gereja.
Tetapi kalau kita melihat Yosefus yang bukan orang Kristen, dia mengatakan dalam bab berikutnya, kematian Yakobus adalah awal dari bencana-bencana besar selanjutnya. Nah, kemudian apa sebabnya Yakobus dihukum mati? Itu disebabkan karena pembelaannya terhadap orang miskin. Padahal dia sudah mengintegrasikan budaya Yahudi dengan kekristenan. Karena kepedulian mereka terhadap orang lemah itu ancaman bagi hegemoni kapitalistiknya imam besar tadi atau kepentingan ekonominya imam besar tadi, maka kemudian Yakobus harus dihukum mati, harus dikorbankan. Alasan bisa dicari. Ya, alasannya bisa dicari, tapi buktinya sebelum itu dia percaya Yesus pun tidak bermasalah. Tetapi ketika dia mulai mengusik pundi-pundi atau sumber ekonomi dari rezim yang berkuasa tadi, dan itu menjadi tantangan besar. Jadi artinya bukan praktek persepuluhannya yang dikritik, tetapi adalah penyalahgunaan persepuluhan yang tidak memperhatikan misi yang sebenarnya bagaimana harus mengangkat orang-orang yang lemah. Dan kemudian keberhasilan gereja selain itu dicatat bahwa beribu-ribu orang percaya itu salah satunya juga, salah satu tidak satu-satunya, adalah model sosialisme apostolik yang diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44-45. Apa yang menjadi milik mereka dinikmati bersama itu kan semacam sosialisme rasuli sebetulnya itu. Kalau itu istilah saya. Khususnya imam besar Parisi dan jemaat Yerusalem yang menjadi korban penindasan imam besar tadi dari sekte Saduki justru banyak menjadi Kristen meskipun sangat legalistik dalam memahami agama mereka. Nah, saudara-saudara, pada masa-masa kemudian orang-orang inilah yang nanti setelah runtuhnya Bait Allah, jadi kira-kira bagannya seperti ini. Rasul Yakobus itu pemimpin pertama gereja Yerusalem. Tahun 66 sampai tahun 73 itu terjadi perang Yahudi. Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah tanggal 5 Agustus tahun 70, ya, atau tepatnya tanggal 9 bulan Ibrani Ab. Kemudian setelah Yakobus meninggal tahun 62, kepemimpinan gereja digantikan oleh Simeon. Simeon itu juga adalah masih anaknya Kleopas, dan Kleopas itu adiknya Yusuf suami Maria yang disebutkan peranannya di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Di bawah salib itu berdiri ibunya Bunda Maria dan saudara ibunya yaitu Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Nah, Yakobus digantikan oleh Simeon, anaknya Kleopas dengan Maria tadi, tapi bukan Bunda Maria, antara tahun 70 sampai tahun 99. Lalu Justus tahun 99 sampai tahun 111. Tapi perhatikan pemimpin gereja di Yerusalem setelah itu. Zakius, Tobia, Benyamin, itu ada 3 pemimpin. Tapi tidak ada tahunnya. Satu ditangkap, satu menggantikan. Satu difitnah, satu menggantikan. Itu terus bergolak secara politik karena orang Kristen juga menjadi korban fitnah dari orang Yahudi juga. Orang Yahudi setelah kematian Yakobus, karena apa? Dari itu menjadi porak-poranda semua. Ya, kemudian Justus II, Lewi, Efraim, Yosef II, Yuda antara tahun 117 sampai 135. Apa yang terjadi perang Yahudi kedua? Tahun 132 sampai 135, Rabi Akiba melantik Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Makanya nama aslinya itu Simon Bar Kosiba dilantik sebagai Simon anak sang bintang karena nubuat dalam kitab Musa bahwa bintang akan datang dari Yakub itu. Dan ketika Bar Kokhba menjadi raja ya selama 3 tahun, tahun 135 Israel dihancurkan total oleh Romawi. Nah, saat itulah orang Kristen kemudian yang di Yerusalem tadi hijrah ke Pela. Pela itu salah satu dari 10 kota Yunani Dekapolis ya, selain misalnya Philadelphia yang sekarang dikenal dengan Aman,
kemudian Pela, kemudian Gadara, kemudian Gerasa, ya. Kemudian setelah di Pela itu orang-orang Kristen masih melantik pemimpin-pemimpin mereka, Markus, Cassianus, Publius dan Maximus. Pada sekitar tahun 135 itu muncul bidat baru. Nah, bidat inilah yang kemudian menolak Rasul Paulus. Namanya bidat ini adalah Ebionit. Nama yang melestarikan identitas gereja Yerusalem yang miskin tadi, make Ebion, kaum miskin Ebionit. Nama itu dibajaknya menjadi nama aliran. Karena mereka merasa saya adalah jemaat Yerusalem yang asli, padahal itu bukan jemaat Yerusalem yang asli. Kalau Anda membaca bukunya Berkov, itu disebut hanya sambil lari. Bahwa orang Kristen Yahudi menolak Paulus. Lah, pembaca tidak cerdas kemudian mikir bahwa Kristen Yerusalem bertentangan dengan Kristen Paulus. Padahal yang menolak Paulus itu aliran bidat yang muncul pada abad kedua tahun 135 namanya Ebionit, ya. Kemudian sampai sekarang ini di Yerusalem sejak abad kedua itu dikuasai oleh orang Romawi. Maka kemudian Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, abad kedua muncul Kaisar Hadrianus. Kaisar Hadrianus ingin menghancurkan seluruh kenangan terhadap kerajaan kuno Israel. Makanya nama Yerusalem pun dikubur, tidak boleh ada, diganti dengan Alia Capitolina. Dan nama itu yang dikenal sampai saatnya Sayyidina Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, membuat surat perjanjian kepada penduduk Alia. Jadi dalam Al-Quran tidak ada sebutan Yerusalem sama sekali. Ya, dia malah ikut sebutannya sebutan tradisi Islam, malah ikut nama pagan dari Yerusalem. Nama Israel tidak boleh muncul ke permukaan, maka harus diganti dengan Palestina. Yang memperkenalkan istilah Palestina itu Kaisar Hadrianus, tapi itu tidak sama dengan Filistin zamannya Raja Daud. Palestina itu hanya identitas untuk menukar identitas Israel dan seterusnya. Sampai akhirnya gereja pada abad kedua ketiga itu adalah gereja yang sudah Yunani. Setelah gereja pecah, ya, mulai konsili Kalsedon, kemudian tahun 1054 antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Yunani, maka mereka masing-masing punya patriark di Yerusalem. Misalnya, sekarang ini patriark Yunani Yerusalem yang katanya menggantikan Yakobus, ya, itu adalah Patriark Theophilus ketiga dari tahun 2005 sampai sekarang. Itu versi Yunani Ortodok. Tapi versi Katolik ada pula, yaitu mulai dari Arnold setelah skisma tahun 1054 sampai sekarang ini baru saja tahun 2020 kemarin, yang kemarin mimpin misa Natal di Palestina itu yang saya sebut dalam siaran YouTube saya itu namanya Pier Battista Pizzaballa. Nah, tapi patriark-patriark ini bukan merupakan penerus dari kebudayaan Yahudi karena mereka orang Latin, orang Yunani. Jadi artinya gereja Yerusalem dengan kebudayaan Yahudinya itu punah. Karena itu dalam tradisi gereja kuno tidak ada dikenal liturgi bahasa Ibrani, tidak ada. Yang ada bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Koptik, bahasa Arab dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari pertama yang bisa kita pelajari. Yang pertama bahwa Yakobus itu menjalankan kepemimpinan yang mencoba untuk mengintegrasikan kebudayaan Yahudi dengan iman Kristen secara sangat berhasil. Tetapi karena pemihaannya terhadap kaum miskin, pemihaannya kepada imam-imam yang tertindas di satu pihak, telah menyebabkan banyak imam Parisi bertobat. Tapi di pihak lain, sebelum tugasnya selesai, dia sudah menjadi korban fitnah dari intrik politik yang sangat kejam. Dan setelah itu, gereja Yerusalem yang mula-mula berlatar belakang Yahudi itu jatuh menjadi bidat yang namanya Ebionit, yang anti segala orang asing, yang anti segala macam penginjilan yang dilakukan untuk orang asing, karena dianggap telah melanggar Taurat. Dan itulah yang bisa kita pelajari. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi global seperti sekarang ini, mungkin itu bisa menjadi renungan kita bersama secara khusus bagi para gembala sidang.
Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bisem hamasiah. Salam sejahtera di dalam Kristus.